warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan, kita mengkaji ayat-ayatnya Allah. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Jadi sebelumnya Allah telah menjelaskan tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Maka ditantang oleh Allah, fa illam taf'alu walang taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika memang kalian tidak mau melakukan dan tidak akan sanggup untuk melakukan, maka fattakun naro, maka takutlah kalian dengan neraka, allati waquduha, yang bahan bakunya annasu, berupa manusia, wal hijaratu dan ini tadi nggak bisa, tes nggak bisa ya. Wal hijaratu dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Itu batu-batu yang disembah oleh manusia. Nah, semua itu neraka yang seperti itu uiddat, disediakan, hayatil kanar, disediakan neraka itu lil kafirina, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir. Nah, kemudian ketika Allah membahas neraka, pasti selanjutnya Allah itu membahas surga. Kenapa? Karena surga dan neraka itu pasangan. Maka jumlah penyebutan kata neraka dengan penyebutan kata surga itu sama. Penyebutan kata siang dengan penyebutan kata malam itu sama. Di kesetimbangan di situ ya. Nah, setelah Allah membahas tentang neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, kemudian Allah melanjutkan, wa basyiril ladzina amanu, wa basyir, dan berikanlah kabar gembira. Basyir itu fi'il amar ya. Jadi kata basyara yubasyiru basyir, berikanlah kabar gembira. Itu satu akar kata dengan bisyarah. Makanya kalau honor kadang-kadang dinamakan dengan nama bisyarah, karena memberikan orang kegembiraan. Wa basyir, dan berikanlah kabar gembira
Nah, fi'il amar itu huruf akhirnya dibaca sukun. Nah, tapi karena ini dibaca nyambung dengan belakangnya, maka dikasih harokat kasroh. Tapi sebetulnya kalau dibaca tunggal itu ya pakai sukun. Okay. Wabasyir. Tapi di sini bacanya adalah wabasyiril, karena di sini dilanjut. Okay. Wabasyir, dan berikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa yang namanya iman itu lawan dari kata kafir. Makanya jumlah kata iman dengan jumlah kata kafir itu seimbang. Jadi memang Al-Quran itu sangat simetris yang luar biasa gitu ya. Yaitu sebelumnya menyebut kata iman, di sini menyebut kata sebelumnya menyebut kata kafir, di sini menyebut kata iman. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tapi nggak cukup beriman. Kalau beriman kan hanya percaya, tapi juga wa amilus solihati, kepada orang-orang yang beramal soleh. Jadi iman dengan amal soleh itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa iman dan amal soleh dipisah, itu nggak bisa. Orang yang iman konsekuensinya pasti beramal soleh. Orang yang beramal soleh agar diterima landasannya harus iman. Kalau amal soleh landasannya nggak iman, ya nggak ada artinya. Gitu. Itu nggak ada artinya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, berarti Allah nggak adil dong. Masa ada orang berbuat kebaikan dengan orang yang tidak berbuat kebaikan hanya gara-gara dia nggak iman, tapi tidak dinilai. Kan kasihan orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Berarti Allah nggak adil. Pernah nggak dengar yang bilang begitu? Betul ya? Nah, terus gimana jawabannya? Kan sering orang mengatakan begitu ya. Allah tuh nggak adil. Masa hanya gara-gara nggak iman, berbuat kebaikan nggak dinilai? Nah, gini. Jadi yang namanya iman, yang namanya surga itu ada password. Paham ya? Bukan hanya surga, segala sesuatu itu ada password. Misalnya bagi mahasiswa yang kuliah itu ada password. Apa password orang kuliah? Yang pertama, dia harus tercantum sebagai mahasiswa. Betul ya? Harus tercantum sebagai mahasiswa. Terus yang kedua, dia harus memenuhi syarat-syarat, ya, termasuk bayar dan lain sebagainya. Terus nanti begitu kuliah, maka nanti ada kontrak kuliah. Nah, misalnya nanti diputuskan ketika awal kuliah, jadi kuliah ini untuk diproses itu kehadirannya minimal misalnya 75%, misal ya. Berarti kalau kehadiran kurang dari 75% tidak diproses, otomatis dapat nilai E. Ini disepakati di awal, baik oleh dosennya ataupun termasuk kepada para mahasiswa. Maka itu jadi rule of game, jadi aturan main. Nah, maka nanti ketika proses perkuliahan, tentu mahasiswa itu macam-macam. Ada yang rajin, ada yang tidak. Ada yang pintar, ada yang tidak. Namanya juga manusia kan, beda-beda. Nah, maka nanti bagi dosen, kalau misalnya mahasiswa itu habis mengerjakan
katakan aja ujian UTS atau UAS, maka yang pertama kali dicek itu apa? Kehadiran. Jadi itu yang pertama, kehadiran. Nah, kalau ternyata kehadirannya kurang dari 75%, maka nggak akan dikoreksi. Nggak akan dikoreksi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Padahal kalau seandainya dikoreksi, bisa jadi yang kehadirannya kurang itu nilainya 100. Lebih bagus mungkin. Tapi gara-gara dia nggak memenuhi syarat, nggak akan dikoreksi. Nggak akan dikoreksi. Nah, siapa yang dikoreksi? Yang dikoreksi adalah mereka yang kehadirannya lebih dari 75%. Dikoreksi. Nah, setelah dikoreksi, apakah semuanya dapat A? Ya enggak juga. Setelah dikoreksi ada yang banyak benernya, ada yang banyak salahnya. Kalau yang banyak benernya mungkin dapat A, kemudian selanjutnya dapat B, dia hadir, rajin, tapi ketika ujian salah kabeh. Ya untuk E apa? Dapatnya E gitu. Nah, dunia ini begitu. Jadi kita tuh ada kontrak dengan Allah. Agar amal kita, agar ujian kita dinilai oleh Allah, syaratnya adalah iman. Itu password. Itu ibarat mahasiswa kehadiran 75%. Meskipun orangnya itu baik, suka membantu, suka tersenyum, orangnya jujur, tapi dia nggak iman, nggak akan dihisap oleh Allah, dinilai aja nggak. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat. Nah, kalau orang itu iman, ya maka dinilai, baru dihisap. Nah, setelah dihisap, nanti ada yang energi ibadah, ada yang males ibadah, ada yang nggak pernah ibadah, ya macam-macam gitu ya. Tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu kafir, itu nggak akan dihisap oleh Allah. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat. Ibarat mahasiswa kehadirannya itu kurang dari 75%. Makanya eman kalau orang berbuat kebajikan tapi dia tidak beriman. Kenapa? Karena iman itu adalah password. Dan Allah itu sudah bilang di awal, bukan kok bilangnya di akhir, yaitu dengan turunnya Al-Quran. Kalau ada yang bilang, loh Allah, saya kan nggak tahu. Loh, kamu nggak tahu, kenapa nggak nyari tahu? Nah, salahnya di situ. Makanya orang-orang yang dia nggak tahu dan dia tidak nyari tahu, ya maka dia dianggap bersalah. Seperti saya misalnya ada mahasiswa, kemudian ketika pas kontrak tadi mungkin dia nggak hadir ya. Akhirnya dia itu datangnya dang-dang-tek gitu. Kemudian di akhir dia bilang, Pak, saya kan nggak tahu aturannya, Pak. Ya salahmu sendiri, kenapa tidak tahu. Padahal kesepakatan itu sudah disepakati bersama, sudah disampaikan di depan. Makanya bagaimana cara Allah menilai, perbuatan apa yang dinilai, bagaimana caranya Allah nilai, udah diberitahu oleh Allah, yaitu dengan Al-Quran. Bahkan ketika Al-Quran mungkin belum jelas, ada pemerjelas, yaitu sunnah Nabi. Sehingga di akhirat nanti itu tidak boleh ada orang yang alasan. Dan nggak bisa alasan, karena semuanya udah dijelaskan oleh Allah. Masalah orang itu tidak tahu karena dia nggak mau mencari tahu, itu urusan sendiri. Beda kalau misalnya memang ada orang di pedalaman, memang dia nggak ngerti sama sekali. Ya bisa jadi tidak tahunya dia itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat wama kunna
mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi kami tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah aku turunkan utusan. Jadi kalau ada orang nggak tahu menahu, dia nggak ada hukum memang. Tapi kalau dia itu nggak tahu, padahal di tengah-tengah dia banyak orang yang tahu, dan dia memang nggak mau cari tahu, berarti nggak tahunya dia itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi iman itu prasyarat agar ibadah kita dinilai oleh Allah. Prasyarat untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu ada kuncinya, ada passwordnya. Passwordnya itu adalah iman. Makanya Rasul pernah mengatakan, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu adalah, passwordnya adalah la ilaha illallah. Meskipun dia orangnya baik, tapi nggak bawa password, sama aja nggak bisa masuk. Gitu. Paham ya kira-kira ya? Gitu. Jadi nggak cukup hanya berbuat baik, tetapi passwordnya harus dipenuhi, yaitu dengan iman. Paham ya kira-kira ya? Jadi itu keadilannya Allah begitu. Udah dijelaskan semuanya. Masalah orang itu mau mencari tahu atau tidak, yaitu urusan sendiri. Karena nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah juga sendiri. Nah, kemudian Allah melanjutkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itu satu paket. Iman nggak amal soleh, ya nggak ada gunanya. Apa gunanya iman? Amal soleh nggak pakai iman, ya tadi sama aja gitu. Jadi iman dan amal soleh itu satu paket. Akidah dan syariah itu satu paket. Maka nggak bisa. Jadi amal soleh itu konsekuensi dari iman. Jadi kalau ada orang itu iman, ya realisasi itu amal soleh. Maka kalau ada orang bilang iman, tapi kok dia tidak beramal soleh, itu imannya pasti palsu. Ibaratnya ada orang bilang cinta, tapi kok nggak mau berkorban, itu pasti cintanya itu palsu gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, apa kabar gembira yang diberikan kepada orang iman dan amal soleh? Yaitu annalahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka jannatin, yaitu mendapatkan taman-taman. Di jannatin itu jamak ya. Jadi mufradnya tunggal itu jannah, jamaknya jannatin. Nah, tapi di sini kalau jangan lihat jannatin itu nggak pakai alif. Itulah uniknya Al-Quran ya. Makanya salah satu keunikan Al-Quran itu juga di tulisannya. Makanya tulisan Quran itu tauqifi, gak boleh diubah-ubah ya. Dan itu punya kemukjizatan sendiri itu masalah tulisan Quran itu. Ada apa namanya? Ada keunikan sendiri. Itu nanti ada ilmunya sendiri ya. Gitu. Jadi cara nulisnya Quran juga nggak boleh sembarangan gitu, nggak seperti bahasa Arab pada umumnya gitu. Ya, bagi orang yang beriman dan amal soleh dia dapat jannatin. Itu jamak dari kata jannah. Jannah itu artinya adalah bustan. Bustan jamaknya basatin, itu taman. Jannah artinya adalah bustan, taman. Taman di akhirat ya, karena kalau kita mengartikan surga ya. Kalau orang-orang Inggris paradise. Nah, kayak apa taman surga itu? Ya wallahu a'lam. Kalau digambarkan dalam hadis itu mala aina ro'at. Jadi keindahannya itu sesuatu yang mata belum pernah melihat. Mala aina ro'at wala udhuna sami'at, dan telinga itu nggak pernah mendengar, bahkan wala qalba khatirat, bahkan hati
atau pikiran itu belum pernah membayangkan betapa kenikmatan surga itu. Ya seperti apa ya kita tidak tahu ya. Tapi kalau gambarannya digambarkan oleh Allah, yaitu berupa jannatin, berupa taman-taman, aibasatin, artinya taman-taman, dzata syajarin, yang di situ ada pohonnya, wa masakinu, di sana ada masakin. Masakin itu artinya adalah dari kata maskan. Sakana itu artinya tinggal atau tenang. Kalau maskan itu tempat yang membuat kita tenang. Makanya dalam bahasa Arab rumah itu bisa dua ya, bisa baitun rumah, bisa maskan. Nah kalau rumah itu lebih ke arah fisiknya ini, ada pintunya, ada jendelanya, ada gentengnya, itu baitun. Nah kalau maskan itu suatu rumah, bukan sekedar bangunan, tapi kalau kita tuh masuk di dalamnya, kita itu merasakan sakinah, merasakan ketenangan. Itu memang levelnya lebih tinggi ya. Nah jamaknya itu masakin, kinnya pendek, bukan masakin. Kalau masakin itu orang-orang miskin, tapi kalau masakin itu rumah-rumah. Itu jamak taksir ya. Jikalau baitun jamaknya buyutun. Kalau maskanun jamaknya masakin, pendek ya, masakin, bukan masakin. Kalau masakin itu justru orang-orang miskin. Jadi di sana itu ada pohon, ada rumah-rumah ya. Nah, siapa yang disuruh untuk memberikan kabar gembira? Wal ma'muru bil bisyarah imma Rasulullah. Yang disuruh untuk memberi kabar gembira adalah Rasulullah. Wa imma kullu ahadin yakdiru alal bisyarah. Dan setiap orang yang mampu memberikan kabar gembira, ya termasuk kita ya. Kita kepada anak kita, ngasih tahu anak, rajin sholat, rajin sedekah, tutup aurat, taat kepada orang tua, nanti kamu akan diberikan surga oleh Allah. Kan itu bagian dari memberikan bisyarah. Nah ini ada hadis wa hadza ahsan kama qala Rasul basyir al-masyain ilal masjid. Nah, ini hadis Nabi yang ada kaitannya dengan basyir ya. Basyir, berikanlah kabar gembira al-masyain, orang-orang yang menginginkan atau pergi ilal masajidi fi dzulmi, ke masjid dalam kondisi kegelapan. Jadi kita itu ke masjid padahal kondisinya gelap, terutama zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih udah terang ya, banyak lampu di mana-mana. Kalau zaman dulu itu kan masjid kan cuma ada sentir satu itu, kadang-kadang sentirnya juga mati itu. Terus jalan menuju ke masjid itu banyak pohon-pohon yang kelihatan angker gitu ya, gelap gulita. Rasul mengatakan basyir al-masain ilal masajid fi dzulmi, berikanlah orang yang berangkat ke masjid dalam kondisi gelap gulita bin nuri at-tammi yaumal qiyamah, yaitu dengan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Nah, ini balasan bagi orang yang berangkat ke masjid dalam kondisi gelap gulita. Nanti di akhirat akan diberikan penerangan yang sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diberikan gambaran oleh Allah dengan gambaran-gambaran yang bisa kita bayangkan. Ya, ini bayangan manusia ya. Nah, dan ini dijelaskan oleh Allah, yaitu surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, ay min tahti syajariha wa masakiniha, di bawah pohon-pohon dan di bawah rumah-rumah. Apa yang mengalir? Al anharu, sungai-sungai. Nahar itu sungai, kalau anhar itu sungai-sungai. Nah, itu gambaran surga. Nah, dulu itu ada orang-orang liberal. Quran itu kan Arab sentris gitu. Quran itu budaya Arab. Ketika menggambarkan surga, ya maklumlah wong di sana itu padang pasir, ya gambaran surga itu ya
ada rumah, ada taman yang di bawah mengalir sungai-sungai gitu. Nah itu kan orang Arab, itu yang bilang siapa? Orang-orang liberal. Padahal bayangan taman yang indah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya begitu itu bukan dari orang Arab, termasuk orang Indonesia, ya enggak? Orang Indonesia itu kalau buat taman ada apanya pasti? Ya ada sungainya lah, ada airnya lah. Jadi kan ke Jepang ya begitu juga, gambaran taman tuh ya begitu. Kemarin saya tuh ke Kokura Temple di kota Kitakyushu itu. Nah itu tamannya ya sama, atau taman-taman bawahnya ya sungai-sungai. Jadi kalau orang liberal itu ngaco itu kadang-kadang ya. Dia kan sering ini Quran ini kan Arab sentris, makanya gambaran surga itu taman yang di bawahnya mengalir surga. Padahal gambaran seperti itu gambaran seluruh orang di dunia. Coba jenengan mau datang ke ibaratnya ke taman manapun yang ada di dunia. Bahkan kalau jenengan ke Singapura, di tengah-tengah bandara itu ada tamannya. Di tengah-tengah bandara itu ada tamannya ya. Kalau malam itu kayak seakan-akan kita itu di atas kita itu kayak melihat galaksi itu. Nah di bawahnya itu ya sama sungai-sungai yang mengalir juga gitu. Jadi memang ini gambaran yang umum bagi masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di Arab begitu ya. Nah, kullama ruziku, ini gambaran di surga. Kullama ruziku, dan ketika mereka diberikan rizki. Nah, ruziku itu kalau dalam bahasa Arab termasuk fi'il majhul. Ya, kalau rozako itu kan memberi rizki. Kalau ruziku itu diberi rizki. Jadi kalau fi'il madhi itu majhulnya itu huruf pertama dhammah sebelum akhir kasroh ya. Akala makan, kalau ukila dimakan. Dakhola masuk, kalau dukhila dimasuki. Doroba memukul, kalau duriba dipukul. Kasaro pecah, kalau kusiro dipecah. Jalasa duduk, julisa diduduki. Itu begitu ya struktur bahasa Arabnya ya. Kullama ruziku, ketika mereka diberikan rezeki, minha dari surga. Apa bentuknya rezeki itu? Min samaratin, berupa buah-buah. Ya, jadi min artinya dari ya. Nah, min itu kalau secara bahasa artinya dari. Tapi kalau maksudnya dari itu punya bermakna macam-macam ya. Min itu bisa bermakna menunjukkan permulaan tempat. Ya, misalnya saya jalan dari Tembalang sampai Ungaran. Nah, dari itu menunjukkan permulaan tempat. Itu yang pertama itu. Yang kedua, min itu bisa menunjukkan permulaan waktu. Saya ngaji dari habis Isya sampai jam 9. Nah, dari itu menunjukkan permulaan waktu. Nah, dari itu juga bisa menunjukkan lil bayan, untuk memberi penjelasan. Ya, berupa bisa menunjukkan penjelasan. Ya, saya suka makanan yang ada di sini, dari yang pedas sampai yang tidak pedas, dari yang manis sampai yang tidak manis, saya suka semua. Nah, dari itu menunjukkan lil bayan, penjelasan ya. Nah, di sini min ini penjelasan ya. Allah memberikan rizki min samaratin, dari buah, maksudnya adalah berupa buah, lil bayan. Rizkon sebagai rizki. Jadi maka nanti di surga itu banyak buah, termasuk buah-buah yang tidak musim.
Makanya dulu ada nggak buah surga yang pernah diturunkan ke bumi? Ada ya, yaitu pada zamannya Sayyidah Maryam. Nah itu beliau kan ketika beliau tinggal di mihrab, kemudian dirawat oleh Nabi Zakaria. Nah itu Nabi Zakaria itu heran karena di situ sering ada buah yang tidak musim gitu. Terus ditanyakan kepada Maryam, ini buah dari mana? Maryam kemudian mengatakan ini buah dari Allah, yaitu dari surga. Jadi memang ada ya buah yang sudah pernah ke bumi ini ya. Nah, rizqon sebagai rezeki. Nah, maka ketika manusia di surga, nah itu ada taman-taman, makanan banyak, buah-buah banyak. Qalu, nah ketika mereka disuguhi makanan-makanan, maka orang-orang surga itu kadang-kadang ada yang dalam tanda petik kayak semacam protes gitu ya. Protesnya apa? Makanannya kok kayak sama ya gitu ya. Jadi kita ini kan pengennya makannya kan beda-beda ya. Hari ini mungkin makan lauk ayam, besok itu lauknya apa, besoknya apa, besoknya apa. Nah, kalau seandainya itu ada makanan yang sama, maka orang di surga itu agak protes betul-betul ya. Lalu mereka berkata, hadzalladzi ruziqna min qablu. Hadza ini alladzi ruziqna yang kami telah diberikan rezeki min qablu sebelumnya. Ini kayaknya kita udah pernah makan ini ya gitu. Kok sama ya? Ini kan kita udah pernah makan kemarin gitu. Nah, maksudnya adalah hadza mislul ladzi at'amana fil jannati min qablu. Ini kan makanan yang kemarin sudah kita makan, yang udah pernah kita makan. Karena memang makanan itu mungkin di dalam ekonomi itu ada teorinya ya. Itu saya nggak tahu kalau saya bukan orang ekonomi ya. Jadi makanan itu kalau sekali makan itu enaknya itu luar biasa. Betul enggak? Kalau makan yang kedua, enaknya itu berkurang. Makan yang ketiga, berkurang lagi. Lama-lama, makan yang enak itu rasanya biasa saja. Makanya orang yang kaya-kaya itu kasihan loh sebetulnya. Kenapa kasihan? Karena mereka itu kalau makan itu rasanya nggak enak. Karena biasa. Nah orang miskin itu ada kelebihannya. Nah kelebihannya itu semua makanan bagi dia itu terasa enak ya. Gitu. Makanya kita itu disuruh puasa itu salah satunya biar kita merasa enak juga ya. Makanya itu kan Rasul pernah mengatakan itu ya. Lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun apa namanya? Yang pertama itu adalah farhatun kegembiraan ketika sedang berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang di surga itu dikasih suguhan yang pernah, mereka tuh dalam tanda kayak protes. Ya Allah, ini kan kayaknya kita udah pernah makan ini gitu. Apa yang terjadi? Wa utu bihi mutasyabiha, wa utu kemudian didatangkan bihi dengannya makanan itu mutasyabiha yang serupa. Apa maksudnya? Atadhum datang kepada mereka al malaikatu malaikat wal wildanu dan para wildan. Wildan itu para pelayan-pelayan yang masih muda, itu wildan. Birizkil jannati berupa rizki surga mutasyabihan ba'dahu ba'dan yang memang kelihatan serupa. Fil launi dari sisi warna mukhtalifan fit ta'mi tapi rasanya tetap berbeda. Jadi kalau misalnya kita di surga itu ya, misalnya kita itu pertama itu dikasih makanan berupa nasi bakar atau ayam bakar. Wah, kita merasakan enak yang luar biasa. Wah, enak sekali itu. Nah, kemudian mungkin pada hari yang lain kita dikasih ayam bakar lagi. Duh, ini kok sama ya? Kita tidak pernah. Tapi rasanya tetap beda dengan yang pertama. Sehingga tingkat enaknya itu tidak
tidak berkurang. Nah, itulah makanan yang ada di surga. Makanya Allah mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu, dan didatangkan bihi padanya mutasyabiha, yang serupa. Maksudnya apa? Fisiknya kelihatan sama, tetapi rasanya tetap berbeda gitu. Sehingga orang di surga itu nggak ada bosennya, karena rasanya selalu beda gitu. Nah, kalau di dunia kan kita udah 2-3 kali udah pernah gitu ya, udah pernah. Bahkan kalau kita makannya banyak saya belenger ya. Saya dulu itu, yang namanya anak waktu masih muda ya, dulu waktu lulus aliyah SMA itu ke gunung. Nah, waktu itu kan orang desa, nggak pernah makan kayak Indomie itu nggak pernah ya. Wah, karena lulus sekolah seneng-seneng bebas kan. Nah, kita ke gunung bawa Indomie. Makan pertama itu enak sekali ya di gunung itu. Makan kedua enak tapi berkurang. Makan ketiga enaknya sudah nggak enak. Keempat, kelima, akhirnya itu baru lihat, baru bau mie itu udah muntah ya. Dan saya itu sampai bukan alergi sih, tapi sampai bau mie itu nggak bisa makan itu mungkin sampai 3 tahun setelah itu. Jadi saya itu baru bisa makan mie lagi itu mungkin kira-kira itu menjelang akhir kuliah baru bisa makan mie lagi. Itu gara-gara di gunung bawa Indomie satu kerdus itu, nggak pagi, siang, sore. Jadi ketika pulang dari gunung itu sudah kayak orang pingsan gitu, jalannya udah nggak karena sehari-harinya jadi pagi, siang, sore makannya mie terus gitu ya. Itu pernah itu ya, kejadian kayak gitu ya. Nah, ini beda dengan di surga. Kalau di surga itu wa utubihi mutasyabiha. Jadi meskipun fisiknya bisa jadi kelihatan makanan itu sama, tapi rasanya itu tetap beda gitu. Jadi mutasyabihan fil launi tapi mukhtalifan fit ta'mi. Jadi fisiknya, warnanya bisa jadi mirip, tapi rasanya itu tetap berbeda. Sehingga di surga itu nggak ada orang kok istilahnya itu apa istilahnya itu, orang-orang udah bosen itu nggak ada ya. Terus bosen setiap anggap dino sugatane iku gitu ya, itu nggak ada. Itulah di surga kayak gitu. Walahum, dan bagi mereka fiha di dalam surga-surga azwajun, pasangan-pasangan. Jadi azwajun itu artinya pasangan ya. Ya, pasangan itu ya bagi yang laki-laki ya pasangannya berupa perempuan, kalau perempuan ya pasangannya itu laki-laki. Minal huri, berupa bidadari dan bidadara ya, wal adamiyati, dan manusia itu. Nah, dan di surga itu mutahharatun, dalam kondisi suci, disucikan, minal haidi, dari haid, wajami'il akdzari, dan seluruh kotoran. Jadi gak buang air besar, gak buang air kecil, ini bersih semuanya. Dan yang tua-tua nanti kalau di surga akan jadi sebaya, akan jadi muda lagi. Bisa gak Allah? Ya bisa. Itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman Nabi dulu tuh ada Rasul itu pernah bercanda ya, ada orang tua, wahai Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Oh, nggak bisa. Di surga itu nggak ada orang tua. Dia nangis ya. Maksudnya kok bukan kamu nggak masuk surga, nanti kamu kalau masuk surga itu muda kembali. Gitu ya. Ada nggak manusia yang di dunia ini yang tua dibuat muda lagi? Nggak ada. Tapi ada. Siapa itu? Yaitu Yulaikhah itu orang yang tua dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan ceritanya kan panjang ya. Jadi Nabi Yusuf itu kan tinggal waktu Nabi Yusuf muda ya, tinggal di rumahnya Yulaikhah.
dan Zulaikha itu wanita paling cantik. Sementara Nabi Yusuf itu wanita laki-laki yang paling tampan. Bahkan kalau bumi ini dibagi separuh, maka yang separuh ketampanan itu miliknya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad juga tampan luar biasa ya. Tapi tampannya Nabi Muhammad itu tidak menggiurkan. Tapi kalau tampannya Nabi Yusuf itu menggiurkan. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran. Jadi ketika wanita itu motong makanan, ketika tangan kepotong itu sampai gak terasa. Itu betapa gantengnya dan menggiurkannya Nabi Yusuf alaihissalam itu ya. Lah, dan Nabi Yusuf itu sebagai manusia ya suka wanita cantik juga ya. Makanya beliau itu sebenarnya juga suka dengan Zulaikha. Tapi beliau tahu bahwa kalau beliau melakukan tindakan itu adalah tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika suaminya Zulaikha itu keluar, maka kesempatan bagi Zulaikha kan. Nabi Yusuf sebetulnya juga suka dengan Zulaikha. Tapi bagi beliau ketakwaan kepada Allah itu melebihi segalanya. Maka ketika beliau diajak oleh Zulaikha, maka dia lari, ditarik bajunya sampai sobek, dan ternyata tanpa disadari suaminya pulang. Wah, jadi rame kan. Nah, akhirnya Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaikha. Saya mau diperkosa oleh Yusuf gitu. Wah, akhirnya dibawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu ternyata untuk membuktikan gampang sebetulnya. Jadi waktu itu ada seorang bayi ya yang memberikan penjelasan. Jadi sebetulnya untuk membuktikan Yusuf itu salah atau tidak gampang. Lihat aja baju yang robek. Kalau yang robek itu di belakang, berarti yang salah Zulaikha. Berarti itu skenarionya dia lari ditarik dari belakang. Tapi kalau yang robek bagian depan, yang salah Yusuf. Jadi dia mau memperkosa, kemudian dia meronta-ronta si Zulaikha, akhirnya bajunya ditarik sobek gitu. Setelah itu dicek, ternyata yang robek bagian belakang. Maka dari sisi bukti, terbukti yang salah adalah Zulaikha. Ya kan? Jadi bukti yang terbukti salah itu Zulaikha. Tapi yang diputuskan salah siapa? Karena kenapa? Itulah dunia ya. Jadi tidak ada ceritanya anaknya penguasa atau keluarganya penguasa itu diputus salah, itu nggak ada. Itu makanya kalau jangan sekarang kalau melihat ada orang baik malah dipersekusi, orang buruk malah itulah dunia. Memang pengadilan dunia itu ya begitu itu. Makanya kalau kita itu kalau dunia ini kalau kehidupan ini hanya ada dunia saja, keadilan itu Allah nggak adil. Makanya selain ada dunia, akan nanti ada akhirat. Keputusan-keputusan yang nggak adil akan diadili lagi dan diputuskan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yusuf diputuskan salah dan dipenjara. Apa kata Nabi Yusuf? Beliau mengatakan jadi penjara ini ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai mimma tad'unani ilaih, daripada apa yang mereka minta dari saya. Jadi beliau santai aja, seneng aja. Jadi kemudian kok nggak dendam, nggak marah. Itu memang luar biasa ya Nabi Yusuf itu. Nah, kalau kita ini wah luar biasa ya gitu. Nah, kemudian Zulaikha ini nggak henti-hentinya ngejar Nabi Yusuf sampai suaminya meninggal. Nggak kekejar Nabi Yusuf itu sampai bertahun-tahun, sampai dia tua, sampai Nabi Yusuf itu ceritanya panjang, yaitu sampai ada takwil mimpi itu ya, sampai beliau jadi penguasa.
maka Zulaikha ini nggak berhasil ngejar Nabi Yusuf. Sampai akhirnya Zulaikha ini menyerah dan merasa bahwa selama ini yang dia kejar itu nggak ada artinya apa-apa. Akhirnya dia pasrah, menyerah, dan mulai saat itu dia memutuskan untuk tidak mengejar siapa-siapa, tapi yang dia cari ridhonya, yang dia cari cintanya adalah Tuhannya Yusuf. Maka akhirnya dia itu akhirnya beliau masuk Islam, tapi nggak ada yang tahu ya. Dan akhirnya beliau bermunajat kepada Allah. Pokoknya dia nggak mau mencari siapapun kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu dia udah tua renta, udah tua. Wajahnya yang awalnya cantik menjadi nggak cantik lagi karena dia diliputi kesedihan selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga kulit yang awalnya mulus hilang mulusnya, yang awalnya putih hilang putihnya, yang awalnya cantik hilang cantiknya gitu. Nah, ketika itu Nabi Yusuf itu sering dimimpi ketika di dalam tidur itu ada wanita yang memanggil dia. Tapi Nabi Yusuf nggak tahu ini siapa. Padahal beliau itu jago takwil mimpi ya. Bahkan sampai Nabi Yusuf itu bilang kepada istrinya, ini siapa ya? Itu. Nah, sampai suatu saat Nabi Yusuf itu ketika jalan di jalan gitu, beliau sebagai seorang pemimpin kan, itu melihat wanita yang dimimpi itu, wanita tua yang dimimpi itu, dikejar Nabi Yusuf, orangnya lari. Ternyata wanita tua yang lari itu adalah Zulaikha ya. Jadi akhirnya apa? Nah kemudian kisahnya panjang sebetulnya ya. Nah akhirnya setelah itu Zulaikha yang awalnya tua akhirnya dimudahkan lagi oleh Allah. Yang awalnya sudah tua, sudah nggak cantik, berubah jadi muda, jadi cantik lagi. Dan dia sudah menjadi orang yang taat beribadah, bermunajat kepada Allah. Nah, akhirnya Nabi Yusuf yang sudah punya istri ya, dengan istrinya itu mengejar Zulaikha agar mau jadi istrinya Nabi Yusuf. Tapi Zulaikha nggak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau mengejar, tidak mau mencari bahagia kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya istrinya Nabi Yusuf bilang, ya kapan saya bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Akhirnya Zulaikha bilang, saya ini mau ibadah 40 hari, munajat 40 hari. Nanti setelah 40 hari silakan kalau mau ketemu lagi. Dia udah gak ada rasa lagi kepada sesama manusia ya. Nah setelah 40 hari itulah kemudian turun wahyu yang memerintahkan Allah untuk nikah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu. Akhirnya dipertemukan oleh Allah kembali itu. Jadi pelajarannya memang gini, dunia ini tuh seperti memang bayangan. Jadi ketika pagi hari, bayangan kita di bagian barat ya. Kalau kita kejar, ya bayangan itu akan lari menjauh dari kita. Semakin cepat kita kejar, ya bayangannya semakin menjauh. Ini begitu kita berbalik arah menghadap ke timur, kita lari, maka bayangannya yang mengejar kita. Semakin cepat kita lari, bayangan itu mengejar kita semakin cepat. Itulah dunia. Bukan hanya Nabi Yusuf, termasuk bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub atau Nabi Israel. Jadi Israel itu sebetulnya gelar dari Nabi Yakub ya. Isra itu artinya abdun, il itu Allah. Jadi Israel itu Abdullah. Maka kalau Bani Israel itu anaknya Abdullah ya. Maka dalam Quran itu Bani Israel itu panggilan kehormatan kepada anak cucu dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub juga begitu. Nabi Yakub ini kan ketika Nabi Yusuf itu hilang ya, karena diberitakan dia dimakan oleh serigala oleh saudara-saudaranya, dia kan nggak percaya. Dan Nabi Yakub itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan ternyata Allah tuh nggak suka
karena kecintaan kepada manusia sampai sedemikian rupa ya. Maka ketika Nabi Yusuf jadi pemimpin di Mesir, sebetulnya Nabi Yusuf itu pengen ngabari berita kepada bapaknya. Kan beliau udah jadi pemimpin kan? Tapi setiap mau ngasih kabar berita kepada bapaknya itu dicegah oleh Allah, nggak boleh. Sampai Nabi Yusuf tuh heran, ini ada apa ya? Ternyata setelah diteliti, ternyata apa? Ternyata Nabi Yakub kecintaannya kepada Nabi Yusuf itu terlalu berlebihan, sampai dalam tanda petik melebihi kecintaannya kepada Allah. Akhirnya Nabi Yusuf itu tahu, oh ini tuh masalahnya. Allah itu melarang saya untuk ngasih kabar bapak. Karena Allah itu maha pencemburu. Kalau sampai ada orang yang kalau ada kekasihnya, kok cintanya itu kepada yang lain itu lebih tinggi, Allah itu cemburu. Maka akhirnya Nabi Yusuf membuat skenario. Apa skenarionya? Ada satu anaknya Nabi Yakub yang juga sangat dicintai luar biasa, itu Benyamin. Dan itulah yang jadi tumbuhan harapan. Maka akhirnya Nabi Yusuf mikir, gimana ya caranya biar Benyamin itu hilang sekalian dari bapaknya. Biar apa? Biar bapaknya ini nggak ada lagi yang dicintai. Dengan begitu apa? Dengan begitu bapaknya itu akan betul-betul pasrah kepada Allah. Harapannya gitu. Dan betul kan? Dibuat skenario, akhirnya Benyamin dalam tanda petik di skenario bahwa dia mencuri perhiasan atau mencuri piala gitu ya, ditangkap di Mesir. Itu skenarionya Nabi Yusuf. Nah akhirnya bapaknya kan tambah sedih lagi. Tapi begitu sedihnya luar biasa, udah nggak ada lagi yang dicintai, udah habis semuanya. Nah pada saat itulah kemudian beliau itu pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Ketika semuanya sudah hilang, dia udah nggak punya harapan lagi kepada makhluk, harapannya hanya kepada Allah. Nah pada titik itulah kemudian Allah baru mengizinkan dia ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu. Makanya ini pembahasan yang sangat dalam sebetulnya ya. Makanya ketika Nabi Yakub itu sampai di Mesir ngobrol dengan menantunya, dengan Zulaikha gitu, itu cerita sendiri. Oh, ternyata kisahnya sama ya. Ketika mengejar orang dijauhkan oleh Allah, tapi ketika yang dikejar oleh Allah, maka yang dicintai didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kita balik lagi. Jadi di surga itu azwajun mutahharah. Di sana ada pasangan-pasangan yang disucikan. Minal haidi wa jami'il akdzari, berupa haid atau seluruh kotoran, yaitu kotoran-kotoran yang sifatnya fisik. Wa min danasit tabi'i wa su'il khuluqi, termasuk dari perangai yang buruk dan akhlak yang jelek. Enggak ada. Maka di surga itu enggak ada orang marah, enggak ada orang jengkel, enggak ada orang itu cemburu, enggak ada orang suudzon, itu enggak ada. Yang ada itu hanya senang, hanya bahagia dan seterusnya. Wahum dan mereka fiha di neraka khaliduna abadi. Abadi itu gimana ya? Ya abadi ya abadi. Gimana ya? Enggak gimana ya. Ya gitu ya. Nah itulah kira-kira gambaran orang yang ada di surga. Tapi apa dan bagaimana ya kita tidak tahu ya. Karena surga itu mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala qalba khatirat. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Nah itulah kira-kira gambaran surga yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ai daimuna abadi la yamutuna, mereka tidak akan mati, wala yakhrujuna, dan tidak akan dikeluarkan, selama-lamanya ada di sana. Wah, selama-lamanya itu mustahil itu ya. Nah, itu kalau pakai akal ya. Tapi sebetulnya pakai akal pun sebetulnya juga abadi itu mungkin loh ya. Makanya nanti kalau kita belajar fisika itu ada yang namanya teori relativitas ya.
Jadi kalau kita itu, ini bahasa ilmu pengetahuannya itu gini. Kalau kita berada dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka kita di sana itu akan abadi ya. Itu menurut fisika ya. Gitu. Jadi kita lanjut berikutnya ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah melanjutkan, innallaha la yastahyi ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ini luar biasa nih ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu. Allah tuh gak malu. Ayyad riba, untuk membuat permisalan. Kalau secara bahasa yadriba itu memukul ya, tapi maksudnya itu membuat permisalan. Masalan suatu misal, ma dengan sesuatu, ba'udotan berupa nyamuk, fama fauqoha, dan apa-apa yang lebih dari itu. Jadi Allah itu tidak malu membuat permisalan sebuah nyamuk, bahkan yang lebih dari itu, bahkan yang lebih kecil dari itu. Ya, seperti kadzubabi, seperti lalat, wal angkabuti, angkabut itu laba-laba, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini panjang ya. Jadi Allah itu nggak malu. Maka fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui dari perumpamaan itu, annahu, sesungguhnya permisalan itu, al-haqqu, adalah kebenaran, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, minal Yahudi, dari Yahudi, fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masala. Madza, apa, aradallahu, yang diinginkan oleh Allah, bihadza, dengan ini, masalan, sebagai permisalan. Allah kok lucu ya, masa katanya maha besar, katanya maha kuasa, katanya maha hebat, masa membuat contoh hanya seekor nyamuk. Lah kok remeh-temeh men gitu ya. Maka mereka itu akhirnya menertawakan Allah. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang berilmu, wah itu luar biasa gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau jenengan perhatikan, yang namanya nyamuk itu makhluk yang besar atau yang kecil? Canggih atau enggak canggih? Nyamuk itu minumnya enggak bensin, betul enggak? Apa yang dimakan nyamuk? Darah. Darah diambil. Nah, kemudian di dalam nyamuk itu ada sistem konversi energi dari darah menjadi sumber energi. Maka nyamuk itu bisa terbang, bisa melihat. Energinya dari mana? Ya dari dari darah yang dikonversi jadi energi. Maka di dalam itu ada mesin pengubah energi yang luar biasa. Nyamuk itu ketika terbang pakai apa? Pakai sayap. Nah, gerakan sayapnya itu nggak asal loh, nggih. Kalau asal ya dia nggak bisa terbang. Tapi dia itu gerakannya itu sangat aerodinamis. Dan yang namanya nyamuk itu, kalau kita cablek, apa yang terjadi? Dia lari. Kenapa dia lari? Karena dia melihat. Berarti apa? Dia dilengkapi dengan sensor. Kemudian dia memiliki sebuah otak yang bekerja dengan real time,
tanpa ada jeda, sehingga begitu ada sedikit impuls dia langsung memberikan respon yang sangat cepat, real time, dengan sebuah manuver yang luar biasa. Maka itu sebetulnya adalah sebuah karya yang sangat menakjubkan. Tapi kok kecil? Loh, justru semakin kecil semakin menakjubkan. Betul nggak? Makanya kalau jenengan punya HP, zaman dulu itu HP-nya kan besar segini ya, hanya bisa untuk paling hanya untuk SMS sama suara kan. Nah kalau sekarang tipis, tapi bisa untuk macam-macam. Mungkin kenapa? Karena di dalam HP itu ada miliaran transistor. Bukan hanya jutaan, oke, tapi ada miliaran transistor. Maka bagi ilmuwan, bagi orang yang belajar ilmu pengetahuan, melihat teknologi yang di dalamnya, meskipun kecil itu luar biasa ya. Gitu. Jadi memang orang yang berilmu itu melihat sesuatu itu bisa mengalami kekaguman yang luar biasa, yang nggak akan bisa dirasakan oleh orang yang tidak berilmu gitu. Makanya ketika Allah membuat misal seekor nyamuk, maka bagi orang yang beriman ini adalah permisalan yang sungguh menakjubkan, luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, bagi orang yang ingkar, oh, katanya Tuhan yang Maha Kuasa, masa contohnya kok cuma sekedar nyamuk, nggak tahu kalau nyamuk itu luar biasa. Kalau kita belajar biologi, nyamuk itu bukan makhluk kecil ya, itu makhluk besar ya. Karena di dalam nyamuk itu punya organ. Di dalam organ nanti ada sel. Di dalam sel itu ada DNA. Dalam satu sel, untukan DNA-nya itu bisa sampai bermiliar-miliar kode program itu. Dan saat ini para ilmuwan itu masih belum tahu sebetulnya kenapa di dalam sel itu kok begitu ya. Sekarang sedang dipelajari memang ya. Ada DNA, ada macam-macam itu. Nah, kayak begitu. Jadi kan tahu yang namanya virus. Virus itu makhluk yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada sel ya. Kemarin kita di tahun 2019 baru kenal satu virus namanya virus corona ya. Corona. Dan virus itu nggak bisa berkembang biak karena dia terlalu kecil. Nah, untuk berkembang biak dia harus masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel itu baru dia berkembang biak ya. Tapi akhirnya dia merusak sel di situ. Luar biasa. Nah, di dalam nyamuk itu isinya itu bertriliun-triliun sel. Tahu ya, gitu. Makanya bagi orang yang tahu belajar nyamuk itu nggak sembarangan ya. Nyamuk itu makhluk yang sangat menakjubkan. Tapi bagi orang yang awam, masa contoh kok cuma nyamuk gitu. Padahal nyamuk itu luar biasa. Oke. Makanya orang itu kalau punya ilmu, ada iman, dia itu melihat apapun yang dia lihat itu terasa menakjubkan. Tapi sebaliknya kalau orang awam melihat sesuatu itu terasa kayak biasa-biasa aja, gitu kan? Makanya rasanya itu bosen, ngetinnya kayak ngotok gitu ya. Tapi kalau bagi ilmuwan melihat air itu luar biasa, kalau di dalamnya itu ada molekul yang sifatnya itu luar biasa gitu. Sehingga makanya orang-orang yang punya ilmu, yang dia ada iman, maka apapun yang dia lihat itu menakjubkan. Makanya dia hidup ini selalu menggairahkan karena menakjubkan tadi itu. Nah, ini beda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu gitu. Makanya di sini Allah katakan kalau orang-orang yang beriman, maka dia mengatakan bahwa fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka Allah katakan yudillu bihi katsira. Yudillu, Allah menyesatkan bihi dengan contoh tadi
katsiran banyak orang. Wa yahdi, dan Allah memberi petunjuk bihi dengannya katsiran banyak orang juga. Jadi memang setiap kejadian, apapun kejadian itu selalu ada orang yang mendapat petunjuk dan selalu ada orang yang mendapatkan kesesatan. Itu begitu, selalu begitu. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu bisa memaknai apa yang terjadi dan dia mengambil hikmah, mengambil pelajaran di balik kejadian itu. Dan rugilah orang yang pelajaran datang silih berganti, tapi dia tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Ada orang tetangganya mati, mungkin dengan dia malu dia takziah, tapi di takziah itu dia ngobrol dengan kanan kirinya, dia nggak mengambil pelajaran sedikit pun, ya kan? Itu padahal kematian itu adalah pelajaran yang paling berharga. Tapi banyak orang itu yang nggak bisa ngambil pelajaran. Gitu. Jadi memang pelajaran itu bukan masalah besarnya atau kecilnya, tapi pelajaran itu adalah keterlibatan hati dalam menghayati apa yang terjadi. Makanya orang-orang yang pengennya yang kelihatan mata, yang pengennya yang besar-besar, orang seperti ini justru biasanya itu nggak istiqomah. Coba kalau jangan perhatikan Bani Israel. Bani Israel itu melihat mukjizat Nabi Musa itu dengan mata. Jadi ainul yakin. Mereka itu melihat bagaimana laut terbelah itu dengan matanya. Ya enggak? Tapi imannya dia itu bertahan berapa lama? Berapa lama? Ketika ditinggal Nabi Musa ke Gunung Turi Saina, hanya dalam waktu sekitar 40 hari. Pulang, lebih dari separuh itu sudah musyrik. Lebih dari separuh itu sudah murtad. Padahal mereka yang murtad tadi itu yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana laut itu terbelah. Paham nggak? Makanya kadang-kadang kita tuh kan sering mengatakan, "Bang, ngaji pirang-pirang tahun tapi kok kayak gitu." Ya bisa aja, namanya juga manusia. Betul nggak? Gitu. Nah, makanya ini penting sekali untuk kita pahami. Makanya bersyukur kalau kita itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jadi pelajaran kadang-kadang itu kecil, tapi itu sesuatu yang besar bagi orang yang bisa mengambil pelajaran. Sebaliknya ada sesuatu yang besar, tapi sebetulnya nggak ada maknanya bagi orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Dan sebetulnya setiap apa yang terjadi itu pelajaran bagi kita sebetulnya. Ya. Makanya Allah berfirman, yudhillu bihi katsiran, dan dengan kejadian tadi, dengan nyamuk tadi, banyak orang yang tersesat, akhirnya ngelek-ngelek Allah, melecehkan Allah, meremehkan Allah. Tapi juga wayahdi bihi katsira, banyak orang yang mendapat petunjuk dari situ. Banyak orang yang imannya tambah kuat dari situ. Kenapa? Karena dia bisa mengambil pelajaran. Gitu ya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tiada orang yang tersesat dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Saya dulu tuh bayangkan ya. Saya dulu itu kan waktu saya kan sekolahnya dulu di madrasah ya. Saya mikir kalau masuk Undip itu luar biasa ya, banyak alat-alat yang canggih gitu ya. Ternyata ketika masuk Undip ya alatnya ya begitu-begitu aja ya. Saya mikir, wah mungkin kalau di ITB mungkin alatnya hebat-hebat itu. Ternyata di ITB ya nggak ada alat juga, alatnya cuma gitu-gitu aja gitu. Saya mikir mungkin kalau di Jepang alatnya hebat-hebat ya. Ternyata ke Jepang itu alatnya gitu-gitu aja juga gitu. Ternyata yang buat orang hebat itu bukan alatnya yang canggih-canggih, tapi memang kehadiran akal dan hati tadi itu. Gitu ya. Nah, itu yang penting gitu ya. Makanya memang bagaimana kita ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, dan jangan sampai waktu-waktu ini berlalu tanpa kita bisa mengambil pelajaran gitu.
yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidak ada orang yang tersesat dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Ay al kharijina an haddil iman, yaitu orang-orang yang keluar dari batas-batas iman. Jadi iman itu ada batasnya. Nah, kalau sampai dia itu menerobos batas itu, nah inilah orang-orang yang fasik di situ. Ya, barangkali itu ya yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, monggo. Monggo, ini pakai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pernah mengatakan bahwa sesuatu munculnya sedikit demi sedikit akan nanti menjadi bukit. Terus kita akan membaca fenomena saat ini, yaitu yang kaitannya dengan surat Al-Imran ayat 28, terus juga Al-Maidah ayat 51, yaitu fenomena saat ini bahwa masyarakat saat ini kayak sepertinya itu virus liberal itu menyala-nyala gitu, yaitu yang kaitannya dengan pilkada, masyarakat kan kebanyakan orang Islam tapi menerapkan saja, apakah itu menjadi pendukung, apakah itu menjadi tim sukses, apakah itu menjadi apa saja. Mohon penjelasannya tentang fenomena saat ini. Terus kemudian yang kedua Pak? Yang kedua adalah yang kaitannya dengan keimanan juga, bahwa iman itu harus pakai ilmu. Ya kan? Namun ilmu itu sendiri adalah harus memakai juga yang namanya akhlak, yaitu karakter yang baik. Karena akhlak yang baik itu lebih tinggi mulia, sehingga harus diikuti. Tetapi akhlak itu sendiri adalah yang kaitannya dengan kebiasaan, dan kebiasaan seseorang yang muncul, yang terserap dalam otak bawah sadar kita, yang seperti itu. Apakah itu akhlak baik ataupun akhlak jelek, sehingga nanti munculnya karakter yang asli itu seketika itu saja gitu. Seperti itu. Tetapi orang ini kadang-kadang mempunyai kesadaran akhlak yang jelek, juga akhlak yang bagus, tapi ada kalanya orang ini tidak mempunyai kesadaran akhlak, karena dia itu mempunyai akhlak yang jelek. Seperti itu. Sehingga adanya subjektivitas, tidak objektivitas itu. Seperti itu Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita itu mengobati yang kaitannya dengan akhlak yang jelek, tapi kita tidak sadar gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menanggapi sebisa saya nggih. Yang pertama tentang orang sekarang itu terjangkiti oleh penyakit liberal yang parah. Itu Bang iya. Jadi dulu kita umat Islam itu berpikir kita dasarnya itu akidah. Pokoknya itu jadi acuan itu adalah Quran Sunnah. Umat Islam dulu itu begitu. Nah, sampai akhirnya muncul ilmu kalam yang muncul dari Romawi dan Yunani, kita mulai agak terkotori. Sampai terus berkembang ya ketika muncul revolusi industri di Eropa. Mereka akhirnya muncul yang namanya Renaissance. Dengan konsep turunannya ada liberalisme, ada sekulerisme, ada kapitalisme, ada
demokrasi. Dan akhirnya mereka dengan semua itu maju. Nah akhirnya umat Islam itu mikir, wah Barat kok maju dengan itu ya. Akhirnya kita niru. Akhirnya apa? Tapi ketika kita niru mereka, kita nggak maju seperti mereka. Kenapa? Karena mereka itu betul-betul melakukan seperti itu sepenuh jiwa raga. Karena mereka memang orang-orang yang sekuler, natif sekuler gitu. Nah kalau kita ini kan di satu sisi ada iman, di satu sisi dicampur dengan sekulerisme tadi. Akhirnya imannya nggak kafah, sekulernya juga nggak kafah gitu. Akhirnya nggak maju. Jadi kita itu akhirnya dalam beberapa hal lebih sekuler dari orang sekuler, tapi kita nggak maju seperti orang sekuler gitu. Gitu. Dan saat ini, jadi orang itu biasa gitu. Jadi orang itu sekarang itu berpikir yang namanya agama itu ya ketika di masjid, agama itu ya ketika di musola, agama itu ya ketika bulan Ramadan. Tapi di dalam politik, di dalam ekonomi, di dalam peradilan, orang udah gak mikir agama sama sekali. Akhirnya kita bisa melihat ya, orang-orang itu mengambil haknya orang lain sedemikian rupa. Dan ini bukan hanya mereka, orang-orang yang belajar agama dalam waktu puluhan tahun, kadang juga begitu. Sehingga memang ini ada penyakit yang sangat akut sebetulnya ya bagi umat Islam, karena mereka itu fisiknya Islam, tetapi cara berpikirnya itu sekuler. Jadi Allah itu hanya dipertimbangkan, dipakai aturannya dalam urusan sholat puasa, tapi dalam urusan kehidupan nggak lagi melibatkan Allah. Itu. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah sehingga kita mengalami kekacauan yang luar biasa di semua bidang saat ini. Dan sebetulnya memang solusinya satu. Solusinya itu ya kembali kepada Allah lagi. Terus gimana caranya? Itu memang harus mengubah mindset. Tapi mengubah mindset ini nggak mudah, karena yang diubah itu adalah pola pikir. Sementara pola pikir itu sudah mendarah daging, mengalir bersama dengan urat nadi kita. Gitu. Sehingga memang harus perlu ada pembongkaran yang luar biasa di situ ya. Nah makanya insya Allah dengan kita ngaji seperti ini, kita akan ngaji hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar ya. Gitu. Sehingga kita insya Allah nanti akan sampai sana nanti itu ya. Sekarang itu kan kayak gitu ya. Dan orang itu misalnya dia sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi ngambil riba misalnya, itu kayak bukan apa-apa. Padahal kita tahu dalam Quran riba itu kan sebuah dosa besar yang dampaknya itu disegerakan Allah di dunia ini. Gitu ya. Dan kayak riba itu yang merusak ekonomi, tapi kita nggak tahu gitu. Dan yang melakukan itu ya orang Islam sendiri gitu, karena mereka nggak tahu. Nah berarti memang ketika mereka nggak tahu ya kewajiban kita untuk memberitahu dengan bahasa yang hikmah, dengan bahasa yang bisa dipahami, bahasa yang bisa dimengerti. Tugas siapa ya? Tugas semua kita dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi memang saat ini kita punya tantangan yang tidak ringan ya, gitu. Tapi tantangan seperti itu berarti Allah melihat kita itu diberi kesempatan oleh Allah, berarti kan untuk mengubah kondisi yang ada. Terus yang kedua, mungkin kayak ini singkatnya kira begitu ya. Kalau panjangnya butuh waktu lama untuk pembahasan itu. Kemudian yang kedua tentang masalah mana yang didahulukan antara amal atau ilmu? Maka yang didahulukan adalah ilmu. Karena al ilmu qoblal amal. Nah, ilmu itu lebih dulu daripada amal. Tapi ilmu itu harus didahului dengan adab. Makanya al adab qoblal ilmi. Jadi adab itu sebelum ilmu. Orang meskipun ilmunya tinggi, kalau nggak ada adab, maka ilmu itu tidak akan membawa keberkahan. Tapi ilmu itu justru akan membawa dia semakin jauh dari kebenaran, akan semakin sombong dia.
gitu. Nah, maka memang saat ini itu akhirnya banyak split personality ya. Banyak orang yang beramal tanpa ilmu, banyak ilmu yang diperoleh tanpa adab gitu ya. Sehingga memang adab ini memang betul-betul penting. Makanya para ulama dulu itu ketika ngajari anak-anak itu diajari dulu itu masalah hal yang fundamental, yang mendasar ya. Akhlaknya itu diperbaiki. Bahkan kalau kita lihat ya, kayak di Jepang, meskipun mereka itu nggak punya iman ya, tapi nilai-nilai dasar itu yang diajarkan. Maka di sana itu yang namanya anak-anak SD itu nggak diajari matematika, itu enggak. Matematika itu nanti kalau sudah usia-usia menjelang SMP. Jadi kalau usia-usia SD itu ya diajari caranya melipat baju, diajari nyetrika, diajari sikat gigi, diajari antri, diajari tanggung jawab, diajari hormat kepada orang lain, diajari hormat kepada guru, diajari tepat waktu. Ini sekolah itu diajari itu, bukan diajari hitung-hitungan, itu enggak. Diajari kalau ada orang yang lebih tua, misalnya kalau dia duduk, maka yang duduk itu diberikan kepada yang lebih tua. Kayak gitu itu yang diajarkan di usia SD. Ini bukan kok diajari matematika, diajari enggak gitu. Diajari jujur, itu yang ditanamkan ya. Makanya di Jepang itu saya sering cerita. Di Jepang itu kalau kita naik bis, di sana itu nggak ada kernetnya. Nggak ada kernet tuh, nggak ada di sana itu. Tapi bis ada ya. Terus kalau kita bayar gimana? Nah kalau zaman sekarang sih banyak pakai kartu ya. Tapi sebelum pakai kartu, mereka itu ada kayak semacam kotak amal gitu. Ada semacam kotak amal. Nah kemudian kalau kita naik dari terminal ini ke terminal ini ada tulisannya. Misalnya bayarnya 400 yen, bayarnya 300 yen. Ada tulisannya. Berarti nanti kalau kita itu berhenti dari terminal ke terminal ini, maka kita ya naruh uang sejumlah dengan yang ada di tulisan itu. Tapi mereka nggak ada yang bohong. Yang mesti tulisannya 400, naruhnya hanya 200, itu nggak ada. Ya kalau tulisannya 400, mereka naruhnya 400. Kalau misalnya dia kok naruhnya 500, dia ngambil kembalian 100. Nah saya pernah tanya, kalau nggak salah ya, apa kata mereka? Dia bilang begini, jadi saya harus jujur. Kalau saya tidak jujur, kata ini saya tanya ya, kalau saya nggak jujur, maka perusahaan otobus akan rugi. Kalau perusahaan otobus itu rugi, saya yang rugi, dia nggak bisa operasional. Kalau dia nggak bisa operasional, saya yang rugi gitu. Jadi itu ditanamkan gitu. Jadi di sana tuh hampir kayak nggak ada orang nipu, nggak ada gitu. Itu ditanamkan dari pendidikan. Jadi pendidikan itu kok tidak kok mengejar nilai, mengejar rapot yang nilai, enggak itu. Jadi ditanamkan tuh nilai-nilai kejujuran, nilai keadilan, kemudian akhirnya mereka itu bisa hidup dengan tertib dan teratur. Mereka sederhana hidupnya itu. Saya sering cerita begini. Yang namanya jalan, apa itu jalan? Jalan adalah tempat untuk jalan. Apa itu parkir? Adalah tempat untuk parkir. Jadi mereka itu tidak mau parkir di jalan karena tahu itu bukan tempatnya. Itu nggak ada orang di sana itu parkir di jalan gitu. Nah padahal di sana itu yang namanya masjid itu sedikit ya masjid. Sekarang ada banyak masjid tapi sedikit, paling satu kota yang ada satu masjid atau dua masjid. Nah kalau Jumatan misalnya orang yang agak jauh bawa mobil, parkiran di sini udah penuh. Adanya parkir 2 kilo dari sini, yaudah mereka ya taruh di sana. Jalan kaki menuju ke masjid 2 kilo itu biasa kayak gitu. Jadi nggak kayak di kita. Apalagi kalau yang pas merasa menjabat ya, merasa bisa semuanya dalam kendali dia, ya seenaknya. Sana tuh enggak. Oh enggak, ini bukan tempat parkir, dia nggak mau parkir gitu. Dia nyari tempat untuk parkir. Sampai ketemu baru parkir di situ, setelah itu dia jalan kaki. Nah itu memang perlu ditanamkan itu.
Nah, mereka juga ditanamkan adab, tapi memang adab mereka bukan dasarnya akidah ya. Nah, kalau kita umat Islam lebih powerful dari itu. Kenapa? Karena adabnya itu berbasis akidah gitu. Nah, memang permasalahan sekarang itu bagaimana kita tuh menanamkan ini sampai pada titik akidah itu, bukan sekedar hal-hal yang sifatnya seremonial. Kita ini kadang-kadang kan diajari kayak gitu, itu hanya sekedar seremonial gitu ya. Tapi tidak yang sifatnya substansial. Tapi memang kesimpulannya kita ini banyak PR ya. Tugasnya siapa? Ya tugasnya kita semuanya gitu. Ini barangkali itu yang bisa kita sampaikan, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, dan nyuwun ngapunten ini melebihi jam 9 dari yang kita tentukan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.